Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kakak akan membahas topik terakhir dari materi teori asal kehidupan tentang teori biokimia. Nah, teori biokimia ini itu disebut juga dengan teori nih. Teori biokimia disebut juga dengan teori neoabiogenesis. Ya, kita langsung slide berikutnya. Ada tokoh yang mendukung teori biokimia. Yang pertama ada Alexander Oparin. Nah, menurutnya, asal-usul kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi. Oparin menjelaskan bahwa pada mulanya, atmosfer bumi purba terdiri atas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Nah, karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmik dan halilintar, gas-gas yang membentuk atmosfer bumi mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana. Ini karena adanya pemanasan dan energi alam. Nah, selama berjuta-juta tahun, senyawa organik terakumulasi di perairan. Atau ini berada kaitannya dengan konsep primordial soup. Nah, konsep ini nanti akan kalian pelajari lebih dalam di SMA, karena untuk di materi KSN sampai saat ini belum ada soal yang terkait dengan konsep primordial soup. Paling banyak mungkin tentang teori biokimia ini, tentang teori asal-usul kehidupan. Jadi kakak tidak membahasnya secara mendalam Nah, kesimpulannya, asal-usul kehidupan berasal dari gas atmosfer bumi purba yang bereaksi dengan pemanasan dan energi alam. Nah, yang kedua ada J.B.S. Halden. Pendapat Oparin serupa dengan pendapatnya si J.B.S. Halden. Nah, walaupun keduanya itu bekerja terpisah, bekerja secara terpisah. Tapi walaupun begitu, dia pendapatnya tetap sama. Yang ketiga ada Harold Urey dan Stanley Miller. Urey menyatakan, nah pendapatnya sama dengan si Oparin tadi menyatakan bahwa atmosfer bumi terdiri atas gas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Nah, ini prosesnya. Nah, kemudian Urey dan muridnya Stanley Miller membuktikan percobaan Oparin yang meniru atmosfer bumi pada atmosfer bumi purba dengan mencampurkan gas seperti CH4, amonia, uap air, dan gas hidrogen, serta memberikan pemanasan dan aliran listrik sebagai pengganti energi alam dan dalam alat yang mereka rancang. Nah, ketika mendidihkan campuran gas tersebut selama beberapa hari, dihasilkan senyawa organik berupa asam amino. Nah, dari hasil eksperimen ini dapat dibuktikan bahwa senyawa organik sangat mungkin terjadi secara spontan pada atmosfer bumi. Dan itu prosesnya sangat-sangat lama sekali. Nah, kita masuk ke contoh soal. Proses perubahan gas CH4 dan H3H2O dan H2 menjadi asam amino merupakan teori evolusi kimia untuk menjelaskan bagaimana asal-usul kehidupan. Nah, teori ini disampaikan oleh siapa? Harold
Urey. Ini udah pasti ya. Lanjut. Teori biokimia dicetuskan oleh Oparin Haldane dan didukung oleh eksperimen Miller-Urey. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat dengan gagasan tersebut adalah tidak mungkin adanya organisme yang tercipta secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Ini salah ya. Mas tiba-tiba dalam waktu singkat benar. Ini benar ya. Karena di sini diminta yang tidak tepat. Sel yang pertama kali muncul di bumi berasal dari benda-benda tak hidup. Ya, ini benar karena dia dari bahan-bahan kimia ya. Dari materi-materi kimia. Sel sederhana bisa saja muncul di atmosfer bumi yang sekarang saat terjadi badai petir. Ini nggak mungkin ya, karena atmosfer bumi yang sekarang itu sudah nggak lagi seperti dulu yang banyak gas metananya, amonia, gas hidrogen, uap air, ya. Sekarang justru malah lebih banyak gas oksigen atau O2, ya. Berarti pernyataan ini salah. Gagasan loso kehidupan oleh Aristoteles dan John Adam tidaklah akurat. Ini benar ya. Justru mereka lah yang menciptakan cikal bakal adanya si teori biokimia ini ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut. Ostrov, Oparin, dan Haldane menyatakan bahwa terbentuknya senyawa organik dari anorganik secara kimiawi kerap terjadi pada saat awal kondisi awal terbentuknya bumi. Saat ini ya, hal tersebut tidak terjadi karena konsentrasi uap air di atmosfer tinggi. Ini udah nggak ada ya. Pokoknya saat ini pasti kata kuncinya dia banyak oksigen. Ya, itu simpelnya itu. Banyak oksigen. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau misalkan konsentrasi karbon dioksida yang masuk tinggi, ini udah nggak lagi ya. Ya, dan nggak mungkin. Ya, jadi lebih banyak, kalau sekarang lebih banyak oksigennya atau konsentrasi oksigen di atmosfer tinggi. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.